Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah, hari ini bertemu kembali kita di program Ustaz Menjawab hari Rabu yang mulia ini. Alhamdulillah di studio kita sudah bersama orang-orang yang berjasa menemukan teknik baca Al-Quran Nerunadi. Ini sebuah teknik baca Al-Quran yang membuat anak-anak itu cepat sekali mengetahuinya, dan teknik ini berasal dari Malaysia. Pemirsa Aceh TV, untuk mengambil barakah kita minta Tengku Abi Husaini untuk membaca wahyu ilahi. Silakan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insan alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah, inilah 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berada di dalam Gua Hira. Kemudian Al-Quran diturunkan beransur-ansur 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari kalau dibulatkan menjadi 23 tahun. Bagi umat Islam, membaca Al-Quran saja sudah dapat pahalanya, apalagi mampu menerjemahkan dan mampu menafsirkannya secara baik. Pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita ada tamu dari Malaysia ya. Saya perkenalkan, beliau adalah Encik Usman bin Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Malaysia. Kemudian Syardan Jalil, ini Banda Aceh ya. Alhamdulillah. Tapi menyerap metode Nero itu ya untuk dipraktekkan untuk anak-anak kita. Iya. Yang ketiga Maulidan ya. Ustaz Maulidan. Banda Aceh juga ya.
Dan kita perkenalkan juga Tijani Syarafani. Syarafana. Syarafana. Ini luar biasa anak ini. Nanti akan mempraktekkan bacaan Al-Quran. Dan juga ada Abi Husaini tadi, ini dari India. Keturunan India, ya. Ya, baik pemirsa Haja TV, untuk menghematkan waktu kita langsung memberi kesempatan kepada Ustadz Usman bin Umar untuk menyampaikan pengantar. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya pada hari yang mulia ini dapat sama-sama kita berada di Aceh TV. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat diiringi salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipersilakan masa waktu pada Kanda Tuku Amir Hamzah, hormati Sardan, Ustaz Mulidan dan Abi. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyangkut dengan teori ataupun teknik neuronadi yang biasa kita lihat, ini adalah satu buku yang kitab ini sedikit sangat. Biasa kita 6 jilid. Ini satu saja. Ini metode ini dipelajari oleh kanak-kanak atau orang dewasa, terutama sekali mungkin kita utamakan yang dewasa dan yang sudah pensiun. Dia akan pelajari 12 kali pertemuan, insya-Allah mengenal huruf dengan baik. 12 kali. Hanya buku ini saja. 12 kali pertemuan kena huruf dengan baik, insya-Allah. Kemudian dengan lanjutan daripada itu ada buku-buku yang lain seperti tajwid dan baru masuk kepada hafazan dan sebagainya. Alhamdulillah metode ini sudah didapati di Malaysia pada tahun sudah lama. Di Indonesia dianugerahkan dan dapat lesson di Malaysia di Indonesia adalah pada 31 Januari 2017. Dan kita buka di Banda Aceh dengan izin Allah SWT, tempat kita di samping Dapur Kopi pada bulan 4 2017 yang lepas, yang lalu. Alhamdulillah sambutan masyarakat sudah mulai dengan metode ini dan banyak ibu-ibu pejabat. Ibu pejabat yang belajar di sini, alhamdulillah sudah mulai ya. Dan juga nanti kita coba perkenalkan sedikit macam mana menggerakkan, sebab dia ini metode menggerakkan otak kanan. Macam mana menggerakkan otak kanan sehingga bacaan ini melekat dan cepat kepada anak-anak atau kepada pelajar-pelajar yang akan menekuni metode ini, insya-Allah. Untuk ini kita cuba praktekkan sedikit. Ya? Dengan Ustaz Sardan coba praktekkan sedikit tentang metode ini, insya-Allah. Silakan. Nabata. Bukan nabata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Amir Hamzah, Ustaz Usman, Abi dan Ustaz Slamidan dan Tijani yang telah turut hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kami juga bersyukur karena diberi kesempatan untuk tampil di sini. Sedikit kita ingin menyampaikan bagaimana seperti Ustaz Usman katakan tadi, ini menggerakkan otak kanan. Kebanyakan memang otak kita ini semua kita memforsir otak sebelah kiri. Jadi urusan berbagai urusan sebelah kiri sampai menghafal Al-Quran pun sebelah kiri. Jadi beban sebelah kiri sangat berat. Sedangkan yang kanan itu bisa jadi relax saja atau ya santai-santai. Padahal Allah anugerahkan kita dua belah otak. Jadi ini ada alat yang di tangan saya, ini namanya alat ketukan. Jadi ini adalah sebuah penemuan yang ditemukan oleh Ustaz Jalaluddin di Malaysia. Beliau telah menanglang buana sampai ke Baghdad, makanya dinamakannya Al-Baghdadi. Kemudian Pakistan dan Mesir, dan metode ini sudah ada pengesahan dari Al-Azhar University di Fakulti Qiraat. Jadi ini sangat karena Al-Quran ini pada setiap huruf Al-Quran itu 28 huruf itu, satu huruf itu punya 12 bunyi. Jadi kebanyakan orang baca Al-Quran tidak benar itu karena bunyinya tidak cukup. Misalnya mat
dua ketukan. Karena mad dalam Al-Quran itu hampir 1771 akan kita jumpai dalam Al-Quran. Cuman kalau fondasi dasar itu sudah tidak sempurna, jadi tidak benar madnya, maka akan mengalami kesalahan 1771 kali. Jadi persoalannya sebenarnya persoalan fondasi dasar. Maka tidak boleh misalnya penuh seperti air dalam gelas. Kalau bicara penuh itu sampai ke atas, seperti orang jual beras dulu di pasar-pasar tu ada namanya alat koh, ya, jadi penuh artinya tidak ada yang kurang. Jadi bacaan penuh, engkau hari, alat penuh tidak ada yang kurang. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana mempraktekkan alat ini dengan buku modul yang ada. Di layar itu sudah tampak bahwa ada papan tulis. Kita dalam modul ini adalah kita menggunakan huruf-huruf yang mudah dulu. Jadi seperti huruf ini akan kita praktekkan huruf nabata, huruf nun, huruf ba dan huruf ta. Jadi ini ada beberapa lembar latihan. Jadi istilahnya membunyikan huruf. Di sini ada 9 bunyi huruf. Kemudian ada secara struktur. Jadi pertama anak-anak belajar tu langsung kepada kalimat, tidak bicara langsung huruf. Jadi langsung dia sebut nabata. Dia gunakan alat ini. Jadi bagaimana menggunakan alat ini? Ini ada kayu ini yang besar ini biasanya untuk guru, yang kecil-kecil ini untuk anak-anak didik. Dia pegang. Jadi kalau guru kan sering berjalan-jalan, jadi mudah bawanya. Jadi boleh dia. Jadi jika kita pegang, misalnya seperti ini, kita ketuk misalnya gitu saja. Antara suara dengan ketukan itu seiring. Misalnya nabata bagaimana kita? Jadi kanan kiri. Nabata. Jadi suaranya penuh. Ketukan ini itu merangsang otak kita sebelah kanan. Ini namanya kinestetik. Anak-anak yang karakternya kinestetik sangat cepat. Karena modul ini juga ada 3 dalam ruangan kelas itu ada 3 karakter anak-anak. Kalau dia nggak visual, audio dan kinestetik. Kalau audio kita ada bunyi ritme. Misalnya ritme, nanti kita akan mendengarkan ritme bunyi daripada ketukan ini. Jadi saya ulang lagi. Pertama anak-anak itu menyebut dulu. Guru menyebut dulu, baru anak-anak ikut. Nabata. Baru dia ketuk dengan anak-anak sama-sama. Mau dites sama-sama? Silakan. 1, 2, 3. Nabata. Jadi ini pengulangan akan terjadi berpuluh-puluh kali. Jadi otak kita sebenarnya kalau pengulangan kita lakukan itu berpuluh-puluh kali, dia akan menyimpan memori huruf itu. Biasanya anak ngaji jilid 1 Iqra 1, 2, 3 sampai jilid 4 ini huruf apa? Sudah lupa. Karena mungkin pengulangannya kurang. Teknik ini mampu mengulang sampai ratusan kali tanpa terasa. Anak-anak nggak merasa bahwa dia sudah mengulang sampai 100, 200 kali dengan mengulang-ulang. Coba kita lihat di sini ada tadi nabata itu bacaan pendek. Sekarang kalau bacaan panjang bagaimana bacaan mat? Sampai sini berhentinya. Jadi penuh nanya, terukur. Kemudian ni ke bawah. Saya ketuk yang ni. Jadi dia tidak berasumsi ni-nya kapan berhentinya. Kemudian nu, dhamma. Nu. Kemudian kita sambung bacaan pendek dan bacaan panjang. Na, ni, nu. Na, ni, nu. Ini kan ritme lagunya seperti do, re, mi gitu. Jadi anak-anak senang ngajinya. Na, ni, nu. Kemudian kalau tanwin, tadi sudah ada 6 bunyi daripada huruf nun tadi. Sekarang huruf tanwin. Bagaimana membunyi? Tanwin harus menjelaskan bunyi nun mati pada prinsipnya. Nun matinya harus nampak betul-betul muncul bahwa huruf nun itu terdengar di ujungnya. Kemudian nin, nun. Kemudian ritme ini tanwin ada tadi 3 bunyi. Huruf mat ada 3 bunyi.
huruf pendek ada 3 bunyi. Kalau kita sambung satu baris, ada 9 bunyi huruf. Jadi anak-anak sambil membunyikan pas, kemudian mereka juga menghafal huruf itu, meletakkan huruf itu dalam otaknya, menyimpan. Karena pengulangan-pengulangan yang dilakukan berpuluh-puluh kali. Saya akan baca satu baris dari kanan ke kiri, menyambung langsung antara 3 kotak tersebut yang ada di papan tulis. Na, ni, nu, na, ni, nu, nan, nin, nun. Jadi kadang-kadang begitu cara membunyikan itu baru 9 bunyi. Belum bunyi-bunyi nanti akan ada satu bab. Kalau bunyi tasydid atau mati bagaimana? Nanti akan dibahas di dalam buku ini satu bab tersendiri. Satu latihan dia tersendiri tentang tasydid dan huruf mati, huruf sukun. Kemudian ini akan satu baris ini akan dibolak-balik, diulang-ulang. Kadang-kadang anak-anak, namanya anak-anak itu suka dia menghafal. Dia kalau suruh hafal lebih cepat daripada suruh membaca. Jadi kita kali anak-anak ini suruh baca dari belakang ke depan. Kalau tadi daninu ini dari depan, sekarang kita suruh dari belakang. Dari tanwin, kemudian mat, kemudian huruf pendek. Bagaimana? Yang pertama akan mempraktekkan bagaimana dari tanwin kita mulainya. Nan, nin, nun, na, ni, nu, na, ni, nu. Biasanya anak-anak itu pindah dari bacaan panjang ke pendek itu suatu hal yang agak sulit. Jadi misalnya panjang langsung pendek. Jadi dalam Al-Quran itu banyak kita dapatkan bahwa sesudah kadang bacaan panjang, jumpa pendek, kemudian panjang lagi. Inilah yang perlu dilatih pada anak-anak dari fondasi awal dengan fondasi yang benar. Meskipun kadang-kadang satu hari anak itu hanya 3 huruf, 3 huruf saja. Baik dulu saya. Ya. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, memang luar biasa metode ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.